Saya ngecek dari bengkel ART Bogor. Kalau saya main di Vespa 98 ya, awal-awal tuh 98, tahun 98. Terusnya ya ikut-ikut nongkrong di daerah Pondok Gede, karena kan saya asli Pondok Gede. Terusnya ya lama-lama saya ikut klub. Ada di daerah Pondok Gede itu namanya, pada saat itu cuma ada satu klub namanya SMC, Skuter Mini Club. Nah terusnya masuk klub situ, kita nongkrong, kita touring. Terusnya sering bikin event di Taman Mini pada saat itu. Dan saya bikin event Taman Mini dari tahun 2000 sampai 2007. Pada saat masih tinggal di Pondok Gede kayak gitu. 2010 saya pindah ke Bogor. Dan tahun 2000-an itu juga saya udah sempat ikut balap di zamannya Sentul Gede ya. Kayak gitulah. Vespa pertama saya kebetulan di sini ada VBB tahun 65 yang sampai sekarang masih ada. Dapatnya dari tetangga rumah. Dari tetangga rumah saat itu lucu sih dapatnya motor. Jadi saat itu adik saya sakit, namanya disebut kanker darah ya. Namanya orang Betawi kan. Dapat gituan, jadi sakit gituan itu udah ada kayak kita di warteg ada list harganya, setiap berobat ada harganya. Sampai saat itu babe saya itu dijual tanah, sampai namanya orang Betawi tahu sendiri kan, dia mah nggak itu sama dokter, akhirnya ke paranormal gitulah, orang pinter sembuh. Tadi setiap datang ke dokter ada saya itu operasi kecil, nah masih ada uang sisa tuh dibeliin tuh tahun tua. Kebenaran PBB itu tetangga rumah kayak gitu. Nah kebenaran sih istri saya orang Bogor, dan pada saat itu saya 97 kesini kan saya mulai dagang barang-barang ini nih, dagang barang-barang Vespa orsinilan gini, dari event ke event, dari online ke online gitu kan. Terusnya tahun 2000 saya pindah ke Bogor, karena kalau saya pindah di Pondok Gede juga gitu kan nggak enak, kiri kanan saudara ya kan kayak gitu. Jadi kalau persaingan sama saudara nggak enak gitu, makanya kita pindah ke Bogor, hijrah. Ya alhamdulillah sih nemuin rezeki di Bogor gitu. Ya ada alasan sendiri sih. Jadi ya ada dua versi sebenarnya. Arif Racing Team sama anggaran rumah tangga. Iya cuman anak-anak taunya anggaran rumah tangga ya kan, karena misalnya nongkrong nih, kalau lagi nongkrong nih ketawa ke TV kan, ART apaan? Anggaran rumah tangga kan gitu ya kak. Yang nggak ada kecetusnya ya karena apa ya? Pada saat itu kan zamannya racing team kan lagi rame tuh ya, nama-nama racing team ya, kita ngikutin aja dah kayak gitu kan. Event balap untuk ART zamannya balap-balap PBI itu ya, tahun-tahun 2013, 2012 waktu itu. Nah itu kita, sebenarnya saya udah nggak mau balap om. Pas pindah ke Bogor sebenarnya saya udah nggak mau balap. Cuman karena kita punya ponakan ada bakat, tahu-tahu ponakan datang ke Bogor nih. Saya dengar-dengar ada balap Vespa nih, ikut dong. Minta bikinin motor lah. Saya waktu itu belum bikin motor, kita nyari-nyari pinjaman aja deh tuh. Ke P36, saya kesini-sini saya bikin motor sendiri gitu. Karena itu karena buat saudara aja. Alhamdulillah sih om, untuk pencapaian sih ya juara 1 mas sering. Iya, pada saat itu ya. Pada saat itu. Iya. Nah, tapi memang saya akuin lah untuk spek motor zaman sekarang jauh beda dengan zaman dulu om. Korekan, pokoknya beda jauh lah. Pokoknya untuk mekanik zaman dulu sama zaman sekarang jauh lah om. Ya kita nggak bisa bohong lah, teknologi ya. Ya saya sih turun di balap ini lebih sering di kelas standar dan kelas tune up flat frame. Nah jadi tune up itu kan hitungannya dengan rengkes masih original, blok masih original, rasio original gitu kan, kopling original, pengapian original. Paling mengandalkan valve
piston bisa pakai Jepangan, karbu bisa pakai Jepangan, itu aja kan. Jadi kita ya pinter-pinter mekanik aja lah, berpikir ya moting-moting motornya, nyeting-nyeting kayak gitu aja Om. Saya kalau kru cuma berlima, berempat kayak gitu aja, nggak banyak. Kalau bongkar mesin wajib ya, setiap kita mau race, kita mau latihan, kita bongkar-bongkar, nah kita cek-cek bearing-bearingnya, seal-sealnya semua, rasio kayak gitu kan. Kayak kaki terutama kita setting ulang semuanya, kayak gitu aja. Ya jadi kalau saya sih pas saya berpikir ulang, ya saya hidup di Vespa. Jadi setiap kegiatan Vespa harus saya ikutin. Kalau saya punya berpikir seperti itu, ya mau nggak mau kita ikut lagi kan. Menang kalah itu udah saya nggak berpikir, cuma saya di situ nyari silaturahminya kan kayak gitu kan. Karena kalau saya orang bengkel, saya nggak ikutin event-event Vespa. Misalnya kayak ya balap zaman sekarang nih, saya pasti ketinggalan jauh. Kayak gitu sangat jauh pasti, dari mulai cara modifikasi bodi, kaki-kaki, mesin, porting dan lain-lain. Pokoknya sangat jauh beda lah dengan. Jadi saya harus sering-sering mengikuti acara-acara seperti ini kayak gitu. Banyak yang seperti itu juga, terutama selagi motor ini nih lagi top-topnya nih tahun-tahun 2018-19. Ini motornya lagi top-topnya deh, alhamdulillah gitu ya. Nah itu banyak tuh bikinan motor dari Sumatera, dari Sulawesi kita terimain kayak gitu kan. Cuman ya abis ini kita bikin di sini, kita setting di Sentul, udah enak kita kirim ke sana kayak gitu aja. Alhamdulillah sih. Saya sih anak-anak untuk saat ini kenalnya saya spesialis di Vespa tahun-tahun 50-an dan 60-an ya Om. Karena saya emang basicnya terjun di situ kan. Nah cuman ya kalau kita ngikutin itu aja kita nggak itu Om, karena kan Vespa kan nggak hanya itu doang gitu kan. Vespa pack banyak, Vespa small frame, Vespa lain-lain. Jadi saya ke semua kalangan. Kalau saya sih nggak milih-milih gitu. Kalau untuk race event Vespa untuk tahun-tahun dulu sama sekarang jauh beda Om. Jauh beda. Kalau zaman dulu kita namanya ya kita datang ke Sentul aja nih Om. Untuk zaman dulu itu kita step Om. Kita step motor nggak naik mobil. Bener-bener modal kantong angsuran patungan anak-anak bengkel lah gitulah, seadanya kita. Kalau zaman sekarang udah canggih lah kayak gitu kan. Jadi kita udah kayak zaman sekarang pedok udah disiapin. Kayak gitu kan, jadi kita sebenarnya jam sekarang udah enak lah, tergantung kita memanage-nya aja gitu kan. Dan ya semua kelasnya gue udah ada gitu kan. Jadi kita suka di Vespa, kita punya Vespa tahun berapa nih? Tahun 60-an, 70-an. Saya lihat udah satu seri dan sama seri tahun lalu itu udah ada. Misalnya lu mau ikut di kelas 50-an ada kelasnya, di kelas tahun 60-an lu ada kelasnya, tahun 70-an ada. Jadi kita udah enak lah kayak gitu. Ya kalau saya sih harapan saya untuk saya pengen bangkitin kelas-kelas yang tahun-tahun 60-an, 70-an, 80-an. Seperti yang terjadi kayak tahun 2000. Saat itu ada regulasi namanya kelas A, B, dan C, zaman Solo Gede. Nah itu jadi kita ini nih dari tahun 60 sampai tahun 77 itu ada kelasnya khusus. Tahun 77 akhir sampai tahun 80 sekian ada itunya. Jadi itu kelas standar Om. Jadi semua motor ini ikut balap. Kalau zaman sekarang kan enggak, PX kayak gitu kan. Nah, sedangkan Vespa itu kan banyak dari tahun 60-an, apalagi sekarang barang aftermarketnya udah banyak banget. Jadi kita kalau zaman dulu kita nyari knalpot racingnya bingung Om. Nyari pengapen racing kita bingung. Zaman sekarang kita udah nggak bingung. Tinggal klik doang. Kalau ada duitnya kan gitu ya kan, atau pedagang di Indonesia udah banyak yang datengin kayak gitu. Jadi kita udah nggak repot kayak dulu gitu. Kalau dulu mah kita akal-akalan bener-bener. Pertemuan Vespa di Bogor saya akuin top. Di Bogor sangat itu loh, karena kan pinggir Jakarta ya. Dan sebagian anak Vespanya aktif gitu Om. Dari mulai bawah, tengah, atas itu di Bogor aktif semuanya. Alhamdulillah. Dan motor-motor keren-keren saya akuin di Bogor. Kayak gitu. Untuk teman-teman bengkel banyak Om. Ada yang namanya Anduk, namanya Agung Anduk. Nama bengkel Vespa namanya Lalolo Scooter. Itu salah satu partner saya juga tadinya, karena buka bengkel sendiri udah alhamdulillah. Itu yang aktif, mau touring aktif, mau di racing aktif, di bengkel aktif. Dan
dia selalu punya inovasi untuk bikin barang-barang Vespa nih kayak gitu. Terusnya ada namanya Ibet di Tajur. Terusnya ada juga Lang Scooter nih, Lang Scooter yang sekarang lagi dia basicnya anak Vespa dan dia punya usaha sepatu second dan sekarang terjun di dunia balap. Alhamdulillah kita kan jadi senang ya. Ada perkembangan, ada daya tariknya Vespa kayak gitu kan. Untuk event ISC, saya sih udah sering sharing juga sama teman-teman yang di IJSC ini. Ya ini kelas sih, kalau ini kelas menurut saya bakalan gila karena di dalamnya ini orang-orang ngerti om, orang-orang ngerti racing, terutama racing ya, karena kita balap kan, racing berarti kan. Ya ada Doni garasi rumah, ada Dik, itu teman-teman satu bengkel saya semua, yang saya juga jujur saya belajar racing sama dia, saya nggak itulah. Nah itu orang-orang gila semua yang di menurut saya dia. Jadi kita sebenarnya bikin event ini yang udah nggak usah pusing lagi, ada 2 orang ini udah kuat, tinggal kita aja nih ya kan, ini mau diarahin kemana eventnya kan gitu om. Jadi udah top lah, jadi udah nggak bingung lagi gitu, mau mulai dari regulasi, karena dia nggak ngerti nih om. 2 orang ini ngerti banget karena pada saat tahun 2000-an itu dia ini juga pembalap, jadi dia lu mau bikin regulasi apa, gue udah pernah semua kan gitu. Jadi misalnya tahun ini kita mau bikin regulasi ini, ya udah begini regulasinya kayak gitu. Kalau saya sih lebih suka series om. Kalau series dan poin, wah itu paling greget om. Kalau saya yang udah pengalaman ya, pengalaman untuk sistem seri itu ada gregetnya sangat itu. Apalagi kan dalam 1 tahun itu misalnya joki sama satu tim ini nggak boleh pindah. Kalau dia pindah, angus poinnya. Nah itu lebih seru om, seru. Apalagi kalau kita udah poin kita 5 besar misalnya gitu ya, wah itu semangatnya beda om. Iya, kalau saya gitu sih. Saya sih biasanya ikut di 2 kelas, tune up dan tune up flat frame dan standar flat frame. Ya kadang-kadang kalau memang jokinya di kelas FFA enggak, itu kita turunin juga dengan mesin tune up. Iya, karena tahun kemarin joki saya kasih ke teman, bengkel teman kayak gitu kan. Ya belum tahun ini belum ada, tapi yang jelas saya turunin 2 di open dan pemula. Ya untuk kalau menurut gue sih kompetitor di balap kelas Vespa tune up untuk beberapa tahun ini yang sangat mengancam itu BC Tuning, Boim, Cimahi. Nah itu yang menurut saya itu menjadi acuan saya untuk disentul yang sangat belum saya bisa lewatin. Sekali saya ngelewatin dia, motor saya langsung rontok besokannya. Nah jadi saya harus untuk tahun ini saya masih bersemangat untuk ngelewatin dia nih. Dan untuk Boim, BC Tuning kita tunggu disentul. Tunggu gue Im ya, janda nih Im, bentar lagi Im, gue bangkitin Im. ART berada, bengkel Vespa ART berada di Jalan Raya Cibalagung, Pasir Kuda nomor 2, Bogor, kota Bogor. Jadi kebun raya deket, dan dia buka dari jam 1 siang sampai jam 19 malam. Kayak gitu aja. Lembur kalau ada event doang, kalau nggak ada event nggak lembur dia mah. Instagramnya ngecek ART Bogor, untuk TikToknya workshop ART Bogor, Facebooknya ngecek Chopper. Ya, untuk teman-teman yang berada di Bogor, Jabodetabek, rugi, sangat rugi kalau kita nggak datang ke acara IJSC ini. Kenapa rugi menurut saya? Karena di situ banyak motor-motor Vespa modifikasi yang menurut saya sangat keren-keren lah. Mungkin yang kita selama ini ngeliat di medsos, di luar, di situ pasti akan nongol. Jadi sangat rugi, dan apalagi penyelenggaranya orang-orang profesional di sini yang sangat ngerti dunia balap, racing, modifikasi. Jadi kalau saya sih, misalnya saya nggak ikut balap, saya tetap datang karena saya bakalan ngeliat motor-motor yang saat ini lagi top hitnya gitu kan, di luar, dari mulai velg, body, apa, aksesoris,
yang lain-lain mesin-mesin balap yang udah FFA, udah harganya udah gila, ratusan juta mungkin ya, kita akan lihat di situ. Jadi ditunggu kedatangannya, kita akan lihat motor-motor yang ada di situ.